Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang teknik pengujian validitas tes dan validitas item hasil belajar. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pengertian validitas. Jadi ada dua istilah ya, dan ada validitas dan ada valid. Itu kedua kata itu memiliki arti yang berbeda gitu. Kalau validitas itu merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid itu merupakan kata sifat. Jadi sebuah data itu bisa dikatakan valid kalau data itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen itu valid, maka itu otomatis bisa kita katakan bahwa instrumen tersebut juga valid gitu. Karena instrumen itu dapat memberikan gambaran tentang data sesuai dengan kenyataan atau misalkan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya gitu. Terus sebuah tes juga bisa disebut valid jika tes itu dapat diukur dengan tepat gitu. Nah, selanjutnya tentang teknik pengujian validitas tes hasil belajar. Yang pertama ini ada pengujian validitas tes secara rasional. Apa itu pengujian validitas tes secara rasional? Jadi pengujian validitas ini artinya sebuah tes, jadi yang dimana di saat kita melakukan analisis secara rasional, ternyata tes ini tuh memiliki daya ketepatan dalam pengukurannya. Jadi bisa dikatakan validitas rasional ini diperoleh dari dasar pemikiran yang logis. Nah, di dalam validitas rasional ini terdapat dua segi ya, ada dua segi. Yang pertama validitas isi. Nah, validitas isi ini jadi validitasnya yang diperoleh setelah penganalisisan terhadap isinya gitu, isi yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut gitu. Yang selanjutnya yang kedua itu validitas konstruksi. Kalau validitas konstruksi ini sesuatu tes itu bisa dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan oleh tujuan instruksional khusus. Nah, selanjutnya ada pengujian validitas tes secara empiris. Nah, untuk istilah validitas empiris ini, kan ada katanya empiris ya, empiris itu yang artinya pengalaman. Nah, jadi bisa disimpulkan tuh, jadi sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila si instrumen tersebut telah diuji berdasarkan pengalaman. Jadi pengujian validitas tes hasil belajar secara empiris ini merupakan sebuah tes di mana validitas tes ini didapatkan dari pengamatan atau pengaplikasian langsung di lapangan. Nah, untuk validitas tes secara empiris juga dibagi dua segi gitu. Yang pertama ada validitas ramalan. Nah, validitas ramalan ini merupakan sebuah tes
Valid sama ini adalah sebuah tes merupakan suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana sebuah tes itu dapat menunjukkan kemampuannya untuk memberikan ramalan terhadap kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi tingkat validitasnya itu ditunjukkan dengan kemampuan tes tersebut untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Yang kedua ada validitas bandingan. Di sini validitas bandingan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan validitas tes hasil belajar dengan cara membandingkan. Selanjutnya kita bahas cara mengetahui validitas alat ukur. Jadi tes itu dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium atau kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriteria tadi gitu. Teknik yang digunakan ini kalau yang dikemukakan oleh Pearson itu adalah teknik korelasi produk momen. Nah, untuk teknik untuk rumus korelasi produk momen ini ada dua macam. Yang pertama korelasi produk momen dengan simpangan, yang kedua korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, ini rumusnya bisa dilihat untuk rumus korelasi produk momen dengan simpangan. Jadi itu RXY itu koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y di dua variabel yang dikorelasikan. Ada lagi itu sigma XY. Sigma XY itu jumlah perkalian X dengan Y. Ada juga X kuadrat dan Y kuadrat. Itu rumusnya, rumus korelasi produk momen dengan simpangan. Selanjutnya ini rumus korelasi produk momen dengan angka kasar, bisa dilihat di gambarnya. Oke. Selanjutnya itu tentang teknik pengujian validitas item tes hasil belajar. Jadi apa yang udah dibicarakan tadi itu kan soal validitas secara keseluruhan gitu. Nah, selain mencari validitas soal, perlu juga kita mencari validitas itemnya gitu. Nah, untuk pengertian umumnya sendiri, validitas item itu adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Jadi skor total pada item itu menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah gitu. Nah, ini masih kita membahas tentang pengertian validitas item. Jadi validitas item ini validitas item yang dimiliki oleh sebuah tes itu adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Nah, item ini sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu totalitas gitu. Jadi dengan penjelasan itu tuh nanti hubungan antara butir item dengan tes hasil belajar adalah, jadi semakin banyak butir-butir item yang dapat dijawab dengan benar oleh si tester, maka skor total hasil tes tersebut pun akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika butir item yang dapat dijawabnya sedikit, maka skor total pun akan semakin rendah.
Selanjutnya adalah teknik pengujian validitas item tes hasil belajar. Nah, ini terakhir untuk sampai pada kesimpulan bahwa item-item yang ingin diketahui validitasnya yaitu valid atau tidaknya gitu suatu item-item tersebut, kita dapat menggunakan yang namanya teknik korelasi sebagai teknik analisisnya. Jadi sebutir item itu dapat dinyatakan valid apabila skor item yang bersangkutan terbukti mempunyai korelasi positif yang signifikan dengan skor totalnya. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau menyampaikan kritik dan saran, saya persilahkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.